Kamu cuma orang suruhan perusahaan. Ambil uangnya dan pergi. Gajiku bulan ini cuma 600.000. 600.000. Itu semua sedekah dariku. Kamu dipecat. Kalau bicara lagi, sepeser pun gak ada. Kamu itu bodoh. Cuy. Bodoh. Hei, hei. Dasar miskin. Bayar sewa saja nggak mampu. Cowok kampungan. Apa kamu juga akan tunda pemakaman ibumu? Pergi sana. Ayah, maaf, aku bikin ayah malu. Hidupku begini setelah aku mati. Kalau bertemu di alam baka, aku akan minta maaf padamu. Fungsi melintasi waktu diaktifkan. Peringatan, setelah melintasi waktu perlu pendinginan selama 12 jam baru bisa kembali. Hitung mundur. 3, Serius ini? 2, 1. Ah! 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 Oh! Ah! Melintasi waktu selesai. Pendinginan kembali 11 jam 59 menit. Nona, kalau aku bilang ini salah paham, kamu percaya? Ah! Ada pembunuh! Tolong! Tolong! Ada pembunuh! Ah! Ada pembunuh! Ada pembunuh! Berani sekali. Beraninya coba membunuh aku. Katakan! Bukan. Aku bukan pembunuh. Namaku Jordan. Aku hanya kebetulan lewat. Hanya lewat. Lewat. Lewat sampai bisa masuk ke istana. Masih bersenandung. Hukum mati dia! Tunggu. Beri aku kesempatan. Kaisar telah tiba. Kenapa kamu belum bersiap? Kak, apa aku harus menikah? Aku nggak mau menikah. Putri, perang besar di perbatasan, negara kita kalah telak. Kalah perang harus bayar jutaan tel perak, 10 gerobak kaca biru. Sekarang, kas negara kosong, jadi pernikahan ini harus dilakukan. Hanya saja, ini korbankan Putri. Aku juga gak ingin menyetujuinya. Tapi jutaan tel perak sudah menguras kas negara, ditambah 10 kereta kaca biru. Bahkan jika aku jual istana ini, tetap gak cukup. Sebagai putri kerajaan Arwana, di saat negara sedang bahaya, harus berkorban demi menjaga kehormatan kerajaan. Kesempatan hidupku datang. Bukankah kaca biru itu cuma kaca? Kalau aku bisa kembali ke dunia modern, jangankan 10 gerobak, 100 gerobak pun bisa kuberikan. 10 gerobak kaca biru, ini sangat gampang. Aku punya. Siapa yang sombong itu? Kamu ini? Siapa dia?
berpakaian aneh. Kenapa dia berada di kamarmu? Jangan mendekat, jangan mendekat. Dia suami pilihanku. Apa? Ini konyol. Putri belum menikah. Dari mana datangnya suami? Kalau utusan Norda mendengarnya, bisa jadi masalah. Iya. Akulah suami Putri. Dengar Nina, aku butuh penjelasan. Kenapa ada pria di kediaman Putri? Aku nggak mau menikah ke Norda. Aku sudah punya orang yang kusukai. Dialah pria yang kusukai. Kami sudah berjanji sehidup semati. Sebagai putri kerajaan, diam-diam bertemu pria yang mulia. Kalau ini tersebar, bagaimana kehormatan istana? Di mana martabat kerajaan Arowana? Hah? Tua bangka, kamu jangan berlebihan. Aku dan Putri saling mencintai. Katanya hidup itu berharga. Tapi kebebasan lebih bernilai. Demi cinta, keduanya bisa dilepas. Cinta sejati gak bersalah. Puisi bagus. Gak nyangka, kamu ternyata orang yang berbakat. Jadi, ini caramu merayu adikku. Tuh! Ini bukan rayuan. Sama-sama belum menikah, kenapa gak boleh saling mencintai? Benar kan, Putri? Iya, benar. Yang mulia, ini keterlaluan. Putri sudah dijodohkan dengan Pangeran Norda. Kalau ini sampai tersebar, gimana Anda jelaskan kepada menteri? Masuk istana tanpa izin. Pengawal, seret dia pergi. Masukkan ke penjara. Siapa yang berani? Astaga, Putri ini bisa diandalkan. Kalau ada bahaya, dia berani berkorban. Putri, Anda mau abaikan hukum kerajaan? Hah? Tua bangka, kamu ingin Putri menikah ke kerajaan Norda bukannya supaya Putri menebus 10 gerobak kaca biru sebagai ganti rugi. Ini sama saja kayak menjual Putri. Kamu? Kurang ajar. Beraninya bicara begitu kepadaku. Kalah perang lalu suruh gadis menderita. Sungguh memalukan. Yang disebut penjaga perbatasan negeri. Penguasa mati demi negara. Takkan serah tanah dan nikahkan Putri. Itulah martabat sebuah bangsa. Kamu? Penjaga perbatasan negeri, penguasa mati demi negara. Luar biasa. Jika semua rakyat Arowana memiliki pikiran seperti ini, kerajaan Arowana pasti akan jaya. Soal kaca biru yang kalian mau, aku punya. Sombong sekali kamu. Kamu harus tahu, nilai 10 kereta kaca biru lebih dari puluhan juta tel perak. Bahkan nyawamu gak sebanding sama itu. Di zaman ini kaca ternyata semahal itu. Artinya aku bisa jadi kaya. Hal sekecil ini perlu bohong. Nggak banyak. Tapi kalau demi Putri, itu sepadan. Cukup. Tadi aku pikir kamu pemuda yang sangat berbakat. Tidak kusangka. Kamu cuma pemboros sombong. Di saat negara krisis, tidak bisa sembarangan. Hei, tunggu sebentar. Aku punya bukti. Hei, Siri. Aku di sini. Beritahu cara membuat kaca biru. Siapa? Siapa yang bicara? Lihat baik-baik. Ding ding ding. Benda ini disebut kotak langit. Ini asistenku, tahu astronomi dan mengerti geografi. Segala hal di dunia ini ada di sini. Kotak langit? Benar, tapi ini gak penting. Yang penting, aku bisa buat kaca biru. Benarkah? Ini tidak bisa dijadikan bercandaan. Jelas, tentu saja. Panggang pasir di tungku bisa jadi kaca. Aku ini sudah baca banyak buku, tapi belum pernah dengar. Ini beneran sangat konyol. Aku juga ragu. Tapi nggak ada salahnya. Kita mencoba. Kalau gagal, harus gimana? Kalau kita tidak bisa ganti rugi, pasukan Norda akan serang selatan. Kerajaan Arowana bisa terancam hancur. Maka aku akan penggal pemuda itu. Dan minta maaf di sidang kerajaan.
Jordan, kamu harus berhasil. Aduh, ya ampun. Sudah kuduga, di dunia ini mana ada cara buat kaca biru dari pasir. Gagal? Yang mulia, aku sudah tahu. Bocah ini berbohong. Anda masih muda. Dunia ini banyak kebohongan. Kebenaran sangat susah dibedakan. Anda tidak kendalikan semuanya. Kenapa bisa begini? Tungku macam apa ini? Putri, tungku kalian terlalu payah. Bukan. Kenapa kalian bereaksi seperti ini? Siapa bilang aku gagal? Siapa bilang aku gagal? Kamu? Diam! Kamu tahu gimana cara buat kaca biru? Kamu dengar ya, membuat kaca biru ini butuh suhu tinggi. Aku seharian ini atur suhu tungku jadi terlambat sedikit. Kalau dihitung... sudahlah, kamu nggak paham. Kak, bawa ke sini. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Bening dan transparan, halus seperti giok. Ini beneran kaca biru. Ini nggak mungkin. Hanya pakai pasir. Gimana bisa buat kaca biru seperti ini? Perdana Menteri, barang ini memang dibuat dari dalam tungku. Saya lihat sendiri. Nggak nyangka, bakatmu sehebat ini bisa ubah benda biasa jadi luar biasa. Terlalu memuji. Sebenarnya, buat benda ini sangat mudah. Ini sudah kaget. Kalau kalian lihat pabrik kaca modern, pasti kalian ternganga. Bagus gak? Meski kamu entah gimana, berhasil buat satu kaca biru, tapi kerajaan perlu ganti rugi. 10 gerobak. Hah? Satu ini. Beneran gak ada gunanya. Ngapain kamu? Perdana Menteri, kamu lagi ngapain? Hati-hati. Jangan diambil. Tapi... Yang mulia, beri aku 1 hari, 10 gerobak kaca biru. Pasti siap. Yang mulia, nggak boleh. Orang ini masuk istana tanpa izin. Identitasnya nggak jelas. Jangan mudah dipercaya. Perdana Menteri, Anda pernah ajarkan urusan negara nomor 1 hal lain nggak penting. Iya kan? Ini. Kalau begitu, aku tunggu kabar baik dia. Jangan gerak. Begini sudah selesai. Benda ini memang praktis. Hei, jangan disobek. Benda kecil ini disebut plester. Nggak berharga. Lain kali, aku beri kamu 1 kotak. Plester. Kenapa kamu lihat aku seperti itu? Aku hanya lihat calon istriku. Lagi pula Kaisar sudah bilang nanti akan diumumkan ke seluruh negeri. Kalau aku ini suami kamu. Aku nggak mau. Kamu jangan asal bicara. Putri, kamu mau melawan perintah? Itu urusan nanti. 10 gerobak kaca biru belum kelihatan. Sudah, tenang saja. Nanti aku bawa. Jadikan mas kawin untukmu. Cukup, jangan ganggu lagi. Baik. Bicara yang penting. Aku memang perlu sesuatu untuk membuat kaca biru itu. Di kartu hanya ada beberapa juta. Gak bisa beli banyak. Ambil sedikit emas dan perak.
Di kediaman putri ini, di zaman modern, pasti jadi berharga. Yang kamu butuhkan, ambil saja. Benarkah? Hmm. Oh iya, pakaianmu aneh sekali. Hah? Nanti ganti ya. Baiklah, kalau begitu aku pamit dulu ya. Plester. Wah, barang bagus. Ambil ini. Oh, barang bagus. Ambil, ambil. Wah, sudah. Kamu boleh pergi. Kaya, kaya. Kalau bawa semua harta ini pulang, seumur hidup gak perlu kerja lagi. Pendinginan selesai. Ya, iya. Perdana Menteri ya. Meragukan aku. Tunggu aku bawa semua harta ini pulang. Bikin kamu ternganga. Pergi! Suami putri hilang! Suami putri hilang! Wah, Geokristal. Aku sudah lama nggak lihat geokristal yang begitu murni. Gimana kalau kamu tawarkan harga? Kalau harga cocok, aku jual sekarang. Oh, hanya satu hiasan rambut saja 40 juta. Kalau jual yang lain, bukannya bisa dapat miliaran. Apa? Rasanya kurang? 4 miliar ini sudah harga paling tinggi yang bisa kutawarkan. Berapa? Tadi kamu bilang berapa? 4 miliar. Benar. 30 tahun Pavilion Mustika berdiri, aku selalu jujur. Barang bagus nggak pernah ditawar. Tunggu dulu. Kamu lihat ini dulu. Kalau ini semua, berapa? Oh. Sudah ditransfer 360 miliar. Kira-kira setengah jam sampai. Setengah jam lama sekali. Setengah jam. Setengah jam. Nggak apa-apa. Aku nggak kurang uang. Aku percaya kamu. Nanti aku akan cek. Terima kasih. Sama-sama. Barang yang dijual Tuan adalah barang terbaik. Bahan pilihan baik. Kerajinan kuno. Kalau nanti ada harta lagi, harus bawa ke Pavilion Mustika. Biar aku bisa menambah wawasan. Oh. Tentu. Oh iya, aku masih punya satu barang. Shh, jangan sampai bocor. Batu. Batu darah naga super. Berapa harga batu darah naga ini? Warna ini, ukuran ini, aku baru pertama kali lihat seumur hidupku. Terlalu berharga. Harga batu darah naga ini sungguh mengejutkan. Sayangnya uang kas Pavilion Mustika ada keperluan lain. Takutnya harta ini akan terlewat. Tuan Jordan, kamu harus jaga ini baik-baik. Aku pamit dulu. Pergi dulu. Tunggu Tuan Jordan. Barang ini sungguh menakjubkan. Boleh aku minta waktu untuk kumpulkan dana? Aku bersedia bayar 1,6 triliun. 1,6 triliun? Deal. Baik Tuan Jordan, silakan tunggu sebentar. Aku akan kembali. Hei, bukankah ini Jordan? Pecundang juga berani datang ke sini. Pecundang berani datang ke sini? Itu sudah jelas. Pasti dia cari tahu keberadaanku dan sengaja menungguku di sini. Jordan, kita sudah putus. Kenapa kamu masih ganggu aku?
Lihat ini, Rangga belikan 160 juta. Hari ini dia juga akan belikan aku batu kuno di pavilion mustika ini. Sedangkan kamu, hadiah termahal darimu cuma 40 juta. Bilang ke orang saja malu. Aku kasih kamu hadiah seharga 40 juta, kamu malah merasa malu. Ngapain repot bicara sama orang miskin? Aku beli tas saja. Sudah lebih dari setahun gaji miliknya. Jordan, jujur saja. Sebenarnya setahun yang lalu kami sudah bersama. Jadi saat kita masih bersama, kalian berdua sudah berhubungan. Kamu pikir kenapa aku pecat kamu? Karena kamu terlalu mengganggu. Gak punya kemampuan. Gak mampu bayar 1 miliar mas kawin. Gimana mau biayain aku? Gimana beri aku kehidupan enak? Hei, gak usah bicara dengan pecundang ini. Dasar sial. Sekarang segera keluar dari tempat ini. Kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu suruh aku pergi? Jordan, jangan kayak anak kecil. Gak ada gunanya kamu ganggu aku. Lihat kamu, aku jadi kesal. Aku? Mengganggumu? Bagus, bagus. Pasangan brengsek ini beneran lucu sekali. Bikin aku tercengang. Aku kasih tahu. Sekarang kamu bahkan gak sebanding dengan debu. Kamu sebut siapa debu? Aku bilang kamu. Rangga, kamu lihat nggak? Pecundang itu berani hina aku. Kamu harus bela aku. Gak apa sayang. Lihat aku. Mau apa? Bocah, jadi kamu mau keluar sendiri atau mau aku usir kamu keluar? Wow, aku kasih tahu di pavilion mustika ini, kalian gak punya hak untuk usir aku. Dikasih hati, minta jantung. Aku mau lihat. Apa kakimu sekeras mulutmu? Aku... Berhenti! Berhenti! Tuan Sato, akhirnya Anda kembali. Aku beritahu kamu, bocah ini... Tutup mulutmu. Kamu kehormatan pavilion mustika, bukan orang yang bisa kau hina. Tuan Santo, kamu salah paham. Si miskin ini hanya pengagumku. Kerjanya cuma menipu orang. Mana mungkin dia tamu kehormatan. Bucin, kamu pantas? Hmm. Tuan Jordan, ini 1,6 triliun tunai, silakan diperiksa. Apa? 1,6 triliun? Aduh receh, gak usah. Aku percaya kamu. Ini. Apa? 1,6 triliun? Rangga, ini nggak mungkin. Ini pasti jebakan dia untuk menarik perhatianku. Maaf, kali ini aku kurang melayani, membuat Anda nggak nyaman. Tapi Anda tenang saja, aku pasti beri balasan memuaskan. Rangga, ya? Mulai sekarang, pavilion mustika secara terbuka memblokirmu dan juga semua orang yang berhubungan denganmu. Termasuk perusahaanmu. Gak punya lagi hak kerjasama dengan pavilion mustika. Tuan Santo, gak boleh hentikan kerjasama. Kalau dihentikan perusahaanku bangkrut. Keluargaku akan bunuh aku. Itu bukan urusanku. Kamu telah hina tamuku. Sama saja hina aku. Sekarang, silakan pergi dari sini. Tunggu saja. Aku gak akan melepaskanmu. Gak akan melepaskanku. Aku yang gak akan melepaskanmu. Ini baru permulaan. Setelah aku selesaikan urusan di zaman dulu, aku akan buat kamu tahu. Nasib itu berputar. Anak muda, Rangga itu bukan apa-apa. Tapi grup Surya milik pamannya bernilai puluhan triliun. Dia juga orang terpandang. Perlu bantuan aku? Puluhan triliun memang banyak. Aku butuh beberapa hari untuk mendapatkannya. Sepertinya beberapa hari lagi baru bisa urus mereka. Siapa sebenarnya dia? Barang sebanyak ini hanya habis 100 juta. Nanti saat tua bangka itu melihat ini, dia bakal nangis. Pendinginan selesai. 3,
2, 1, jalan! Ayah, kenapa khawatir? Selama putri belum menikah, aku nggak tenang. Kenapa? Adira, meski dia sudah jadi kaisar, tetap harus menikah. Sekarang keluarga kerajaan Santosa cuma tersisa kaisar dan putri. Artinya... Setelah putri menikah, ayah akan ajukan kamu ke istana. Begitu jadi suami kaisar dan punya anak. Menurutmu kerajaan ini milik keluarga Wijaya atau keluarga Santosa? Ayah luar biasa. Jadi aku bisa dengan kaisar. Ayah, sekarang kayaknya gak jadi nikah. Gimana ini? Masa kamu pikir Jordan bisa bawa 10 kaca biru? Kabar dari kediaman putri, bocah itu sudah kabur. Kabur? Apa artinya putri bakal dikirim pergi? Besok di sidang, kaisar akan minta maaf pada ayah. Ayah hebat sekali. Wibawa keluarga Wijaya pasti makin tinggi. Kenapa sudah sehari Putri belum datang? Aku menunggu pulang untuk rayakan dan manjakan Putri. Putri belum pergi. Iya, apa yang sedang Putri lakukan? Harus cepat kirim utusan itu pergi. Betul. Pasukan sudah nggak mampu bertempur. Kalau nggak ganti rugi, kerajaan Arwana pasti akan menderita. Aduh, Pangeran Tandi, tentang masalah ganti rugi. Setelah kaisar kami berpikir matang, diputuskan sesuai kesepakatan. Ganti rugi 10 gerobak kaca biru. Apa? Kerajaan Arwana yang miskin ini bisa memberikan 10 gerobak kaca biru? Tua bangka itu bicaranya cepat sekali. Sekarang Jordan sudah kabur. Apa aku beneran harus minta maaf dan biarkan adikku menikah? Bagaimana ini? Pangeran tenang saja. Hal ini aku pasti akan beri hasil memuaskan. Karena kerajaan Arwana kalah perang, harusnya berlutut dan minta maaf. Kalau aku nggak senang, kalian semua akan mati. Gimana ini? Sebenarnya aku sudah suruh Putri. Suami putri minta bertemu. Cepat, suruh Jordan masuk. Gak mungkin. Bukankah bocah ini sudah kabur? Kenapa bisa balik lagi? Hormat yang mulia. Cepat berdiri. Suami putri. Kapan putri memilih suami? Putri sudah disepakati dijodohkan denganku. Sekarang muncul suami Putri, kerajaan Arwana sedang hina aku. Pangeran Tandi, jangan terburu-buru. Kerajaan Arwana tak ada maksud hina pangeran. Perdana Menteri, ayo bantu jelaskan. Ayah, aku juga baru tahu hal ini kemarin. Ini semua keinginan yang mulia. Kaisar, apa maksudmu? Apakah kamu rasa 80.000 pasukanku hanya pajangan? Kalau gak beri penjelasan memuaskan, tentara kerajaan Norda akan taklukkan kota Jaya. Kuasai istana. Jangan pangeran. Jangan marah. Suami putri ini hanya omong kosong. Pengawal, seret rakyat jelata ini keluar dari sini. Jangan merusak kedamaian kita. Cukup. Kalian gak anggap aku ada di sini? Suasana di sidang ini agak aneh. Gak tahu siapa orang bodoh itu. Kenapa dia memusuhiku? Apa mungkin orang Perdana Menteri? Yang mulia, 10 gerobak kaca biru sudah disiapkan. Semua sudah siap. Sombong. Bahan mentah kaca biru sangat langka.
Apalagi setiap peralatan kaca biru dibuat oleh tukang dengan teliti selama bertahun-tahun. 10 gerobak, bahkan aku belum pernah melihatnya. Kamu bisa. Aku bisa. Pangeran benar. Pangeran benar. Menteri Keuangan, kelola keuangan negara, kas kerajaan Arowana, hanya ada 6 kaca biru. 1 gerobak butuh ratusan kaca biru. Dia ini benaran asal bicara, tidak tahu diri. Kamu wakil menteri keuangan kan? Kamu wakil menteri Arowana atau wakil menteri Norda? Kamu apanya? Bondomi, gak perlu berdebat dengannya. Orang ini pandai bicara. Aku sudah menghadapinya. Hanya saja pandai bicara. Gak bisa diandalkan. Perdana Menteri benar. Perdana Menteri benar. Lancang! Lancang! Ini aula istana kerajaan. Kamu berani gak hormati istana? Apa gak menghargai Perdana Menteri? Perdana Menteri? Jadi maksudmu di sidang ini, orang yang sangat kalian hormati hanyalah Perdana Menteri. Sisanya nggak penting. Berani sekali. Kaisar masih ada di sana. Apa kamu tak menghargai Kaisar? Yang mulia, saya nggak bermaksud begitu. Memang itu maksudmu. Cukup! Di aula ini, semua adalah pejabat penting. Tulang punggung istana. Siapa kamu? Beraninya bersikap seperti ini? Yang mulia, aku minta usir bocah ini keluar dari aula. Betul, usir dia. Aduh. Mau usir aku? Kamu bisa siapkan 10 gerobak kaca biru. Konyol. Apa kamu beneran ada 10 gerobak kaca biru? Kamu keluarkan! Jordan, karena semua sudah menunggu lama, lebih baik bawa barangnya. Baik, Yang Mulia. Keras kepala. Gak mau ngaku salah. Perdana Menteri benar. Hampir mati masih keras kepala. Kamu sebaiknya mengaku salah. Setidaknya, mayatmu masih bisa utuh. Para pejabat istana ini gak ada yang baik. Sepertinya Kaisar juga sulit bertahan. Anak buah penuh pengkhianat. Kaca biru ini sangat mudah bagi aku. Ucapannya seperti benar saja. Kamu kira aku masih kecil, ha? Aku ingin lihat apa yang ada di bawah kain ini. Jangan. Yang mulia, jangan dibuka. Sekali dibuka, gak ada jalan kembali. Saat itu, kerajaan akan kehilangan wibawa, bahkan bisa memicu perang lagi. Mohon, Yang Mulia pertimbangkan lagi. Mohon Yang Mulia pertimbangkan lagi. Mohon Yang Mulia pertimbangkan lagi. Kalian harus pikirkan baik-baik. Kalau aku nggak puas, aku juga nggak tahu apa pasukan di perbatasan mampu bertahan. Prajurit sudah lama ingin ke Kota Jaya untuk melihat budaya kerajaan Arowana. Yang Mulia, ini urusan negara. Jangan gegabah. Jordan, gimana kalau kita hentikan saja? Kenapa harus dihentikan? Aku sudah bawa barang ini. Konyol! Sudah seperti ini masih asal bicara. Pegawal, bawa orang ini. Jangan ganggu urusan negara. Kalian orang yang tidak tahu dunia luar. Hari ini aku akan tunjukkan pada kalian. Apa itu kaca biru sejati? Apa itu? Ini gak mungkin. Harta kerajaan pun gak sebanyak ini. Kamu suami putri yang gak jelas. Malah lebih kaya dari kas kerajaan. Tadi kenapa nggak panggil aku suami putri? Sekarang mulai panggil, aku sangat senang. Aku gak begitu. Perdana Menteri, katakan sesuatu. Walau kaca biru ini indah, tapi ganti rugi kali ini, yang penting itu adalah jumlahnya. Benar. Betul. Kesepakatan kita sebelumnya 10 gerobak. Ini baru 1. Di luar aula masih banyak. Nggak muat kalau dibawa masuk semua. Aku gak percaya kamu punya 10 gerobak. Di rumahku cuma punya 1 kaca biru. Cuma 1 kaca biru. Gak ada gunanya. Katanya kaca biru itu mahal. 1 saja jutaan emas. Berapa gajimu selama sebulan? Pasti korupsi banyak kan? Jangan asal tuduh. Kaca biru di rumahku itu warisan leluhur. Leluhurmu korupsi?
Yang mulia, saya setia dan jujur, nggak korupsi sedikit pun. Yang mulia, di luar aula banyak kaca biru. Semua barang bagus, bahkan lebih dari 10 gerobak. Apa? Dengar itu? Nggak mungkin. Kok kamu bisa punya harta sebanyak ini? Kamu pasti berbohong. Suami putri urus soal ganti rugi. Itu perintah dariku. Maksud Tuan Domi, aku juga sedang bohong. Yang mulia, aku nggak bermaksud begitu. Domi ini nggak becus, malah perburuk keadaan. Ngapain lihat aku? Siapa sangka dia beneran bawa 10 gerobak kaca biru? Yang mulia, ganti rugi sudah diputuskan. Namun Tuan Domi terus meragukannya. Harus dihukum mati. Aku sarankan copot jabatannya sebagai peringatan. Perdana Menteri, kenapa kamu? Baik, ikuti saran Perdana Menteri. Tangkap Domi, diselidiki inspektur. Yang mulia, aku nggak bersalah. Aku ini wakil Menteri Keuangan. Perdana Menteri, jangan tinggalkan aku. Maaf Pangeran Tandi, apa kamu puas dengan ganti rugi ini? Aku nggak puas. Pangeran Tande ini. Tandi. Di luar istana lebih dari 10 kereta. Apa yang buat kamu nggak puas? Ganti rugi memang bagus. Tapi hubungan Norda dan Arowana, kalau hanya untuk ganti rugi, apa bedanya dengan pedagang? Dasar sial. Nggak punya uang bicara soal uang. Punya uang bilang bukan soal uang. Nggak tahu malu. Nggak tahu apa pendapat Pangeran Tandi? Soal pernikahan, sudah diketahui semua rakyat Norda. Kalau aku pulang begitu saja, di mana kehormatanku? Aku ingin Kaisar umumkan kepada dunia. Arowana tunduk padaku, semua rakyat Arowana melihatku, harus bersujud, memuji gelarku. Apa? Yang mulia, gak boleh terima syarat ini. Ini membuat rakyat Arowana derajatnya rendah. Betul yang mulia, jangan setuju. Betul yang mulia. Betul yang mulia. Betul yang mulia. Betul yang mulia. Jangan setuju. Jangan setuju. Yang mulia, jangan setuju. Jangan setuju yang mulia. Betul. Aku nggak mungkin setuju. Pangeran Tandi, soal pernikahan ini sebenarnya masih bisa dibicarakan. Perdana Menteri, aku sudah keluarkan ganti rugi. Masih perlu menikah. Barang sudah diberikan. Masih harus serahkan putri. Kamu ini lagi jual negara. Lancang! Urusan dua negara, libatkan rakyat. Kalau perang lagi, rakyat menderita. Apa kamu bisa bertanggung jawab? Cukup. Ganti rugi sudah disepakati. Urusan pernikahan nggak perlu dibahas lagi. Kalau begitu, aku, Pangeran Kerajaan Norda, dan Jenderal Fendi mengikuti utusan, akan dirikan arena tantangan di Kota Jaya. Kehormatan ini akan aku ambil sendiri. Ini... Apa? Sarjana Agung Bayu. Dia yang keliling 6 negara, berdebat dengan ahli tanpa pernah kalah. Jenderal Fendi, orang terkuat di kerajaan Norda. Pernah kalahkan 100 tentara elit waktu di perbatasan. Bahkan gak terkena darah musuh. Jika dua orang ini dirikan arena tantangan di Kota Jaya, tidak ada yang bisa lawan mereka. Suami putri, sekarang kamu puas dengan situasi ini? Perdana Menteri, kamu mau menyalahkanku lagi? Kerajaan Norda memang kuat, tapi arena tantangan, martabat kerajaan Arowana akan hilang dan rakyat akan runtuh. Saat itu, pasukan Norda bisa serang ke selatan. Kerajaan kita diambang kehancuran. Oh, sungguh tuduhan besar. Keterlaluan. Kerajaan Arowana punya banyak sastrawan dan jenderal. Apa kita harus biarkan dua orang ini menindas kerajaan Arowana? Yang mulia, urusan sipil dan militer, tidak ada yang bisa menyamai dua orang ini. Hal ini menyangkut fondasi kerajaan. Siapa yang bisa selesaikan masalah ini diberi puluhan ribu emas, diberikan gelar dan tanah. Negara sebesar ini, tidak ada yang berani naik ke arena tantangan. Sekumpulan tua bangka hanya bisa bicara teori. Saat penting malah pura-pura mati. Saatnya tunjukkan pada orang kuno ini nilai pendidikan modern. Yang mulia, saya bersedia naik ke arena tantangan. Bagus, pantas saja disukai oleh adikku. Punya tanggung jawab, aku sangat senang. Yang mulia, biarkan bocah ini melawan Sarjana Agung.
Bukankah ini lelucon? Bagaimana ini? Yang mulia, suami putri wakili keluarga kerajaan. Jika kalah, yang dipermalukan bukan hanya arwana, tapi juga kehormatan kerajaan. Perdana Menteri benar. Masalah negara mana mungkin diserahkan pada suami putri. Aku nggak bisa. Kalau ada yang bisa, silakan maju. Kamu maju. Berani gak? Berani gak? Nggak ada yang mau maju, kamu maju. Perdana Menteri, majulah. Belum bertarung saja sudah takut dan tidak ada yang berani maju. Aku maju malah diragukan. Beneran pengecut. Kenapa kamu maki orang di aula ini? Kenapa kalau ku maki? Bicara lagi, maka dia yang akan maju. Baik, kalau begitu biarkan Jordan naik ke arena. Demi martabat kerajaan Arowana. Aku kesal sekali. Hanya seorang rakyat jelata berani menentangku. Ayah, tenang dulu. Berani ganggu keluarga kita. Aku akan suruh orang untuk membunuhnya. Bodoh. Sekarang seluruh kerajaan Arowana tahu menantu kerajaan akan wakili negara untuk melawan Bayu. Kamu mau bunuh dia? Lalu, kita harus bagaimana, ayah? Tenang saja. Dia cuma pendatang baru. Gak akan bertahan lama. Lagi pula, Bayu itu gak mudah dikalahkan. Bahkan kalau aku bertemu dia, harus memanggilnya Tuan. Ayah bijaksana. Setelah dia naik ke arena tantangan, pasti akan kalah telak. Saat itu dia akan disalahkan. Dan gak akan bisa selamat. Kamu hebat sekali. Katanya kamu bantah para menteri di aula. Para pejabat dan jenderal dibuat diam olehmu. Terutama Perdana Menteri. Dia bahkan gak berani debat denganmu. Kamu ini rendah hati. Apa yang bisa dibanggakan? Itu patut dibanggakan. Perdana Menteri sangat berkuasa. Bahkan kakak harus nurut padanya. Kamu telah bantu kakak melampiaskan amarahnya. Hanya Perdana Menteri. Apa dia sehebat itu? Mungkin kamu belum tahu. Perdana Menteri itu pejabat 2 dinasti. Tapi kakak baru naik tahta. Dan dia wanita. Pengaruhnya di istana lebih kecil dari Perdana Menteri. Kaisar tiba! Kakak, Yang mulia, Adik, kamu keluar dulu. Aku ada urusan dengan Jordan. Adik, kamu keluar dulu. Aku ada urusan dengan Jordan. Apa aku bisa percaya padamu? tentu saja. Dan jujur saja, aku jauh lebih bisa dipercaya dari pejabat istana. Kamu harus tahu, berdiri di pihakku berarti harus melawan semua bangsawan kerajaan Arowana. Jadi yang mulia ingin dengar fakta atau kebohongan? Tentu saja fakta. Baiklah, aku akan jujur. Aku ini orang biasa nggak punya ambisi. Hanya suka mencari uang. Melihat semua cewek cantik. Menikmati kemewahan hidup. Setiap hari cuma dengar soal negara dan rakyat. Kamu memang jujur. Tapi, apa ini alasanmu masuk ke istana tanpa izin? Kenapa tiba-tiba bahas kesalahan? Tapi masa pendinginan sudah selesai. Apa aku kabur dan gak kembali? Coba saja, siapa tahu bisa berubah. Yang mulia, sudah kubilang, aku hanya orang biasa. Suka uang dan kecantikan. Itu bukan hanya demi putri. Tentu juga demi yang mulia. Berani bicara seperti ini padaku? Apa kamu mau mati? Yang mulia, semua pejabat istana ini, semua mau menjatuhkanmu atau menguasaimu. Mereka hanya ingin kamu di tahta sebagai maskot yang penurut. Bahkan boneka, sedangkan mereka pegang kekuasaan. Tapi aku berbeda. Aku hanya mengagumi kecantikan yang mulia. Kamu ini beneran gak sopan. Kamu itu suami putri. Yang mulia, sejak pertama kali melihat Anda, aku sudah terpikat oleh kecantikan Anda. Tak bisa ditahan.
Dan status itu tidak penting. Yang penting itu tujuan. Aku bisa bantu kamu rebut kekuasaan. Jadikan kamu kaisar sejati, bukan boneka. Kamu beneran bisa bantu aku? Tentu saja. Kamu bisa lihat kemampuanku. Misalnya 10 gerobak kaca biru itu bagi kerajaan Arwana itu setara pajak beberapa tahun. Tapi bagiku semua ini gak ada apa-apanya. Kalau kamu bisa bantu rebut kekuasaan, aku akan kabulkan keinginanmu. Benarkah? Aku berjanji sebagai kaisar. Tapi, semua ini tergantung pada kemampuanmu lakukan hal ini. Besok di arena tantangan, kalau kamu menang, aku akan tepati janji. Kalau kamu kalah, Beberapa sarjana agung tidak ada artinya bagiku. aku percaya kamu. Tapi rakyat gak percaya. Kamu harus buktikan sendiri. Aku gak akan mengecewakanmu. Baik, aku masih ada urusan. Kamu bersiaplah. Jangan lengah. Tenang saja, bagiku arena tantangan itu cuma mainan. Hebat sekali. Siapa lagi yang mau melawanku?